Afternoon Swim. Aku coba gini kan. Berapa harga ini BTW? Ini harga sekarang 6,5 juta. Yes. 6,5 juta kan. Kenapa aku nggak beli ini? No way. Dari semua LV yang aku nggak beli ini kenapa? Karena cuma bertahan di kulitku kayak cuma 30 menit sampai sejam udah hilang. 6,5 juta sampai 1 jam. Banyak banget parfum-parfum di Indo yang rating marketplace-nya jelek cuman karena pemuja SPL doang. Tunggu dulu bro. Selamat datang di Fornos dan di video kali ini kita bakal membahas fenomena-fenomena parfum yang terjadi yang lagi hype di Indonesia. Let's go. Oke, ini kan episode pertama nih. Yes. Kayaknya menarik untuk kita bahas. Sebenarnya lebih penting mana sih? Aroma atau SPL? Wah, SPL ini kayak ketahanan gila, ini susah ini. gitu-gitu. Susah performance. ini. Tapi kalau menurutku ya, aku fungsional banget masalahnya. Fungsional. Soalnya percuma kalau selama ini aku beli parfum, kalau mau beli yang mahal gitu parfumnya, Oke. SPL-nya juga harus seimbang gitu. Jangan kayak udah beli mahal, sejam hilang gitu, Berarti maksudnya kalau mahal nih identik dengan awet? Pengennya? harusnya awet sewajarnya At least gitu lah loh. awet ya. At least lah awet lah, at least awet lah. At least awet. Seru gitu ini. loh. Nggak cuman kayak wanginya doang yang enak, kayak indah, kayak blendingannya segala macam, tapi kalau nggak awet Tahan dulu Oh, ya. oke, Ini tahan ya, bapak tahan, ini oke. kayaknya mau ngomong ini. Maaf. Udah diem dong dari tadi nih. Dia udah ini ya. Jujur, izin, kalau menurut saya gini, kan kalau parfum itu kan soal cara lu mengekspresikan diri lu kan. Oke. Jadi balik lagi, tergantung scent profile-nya cocok atau enggak. Masalah 1, 2 jam, 3 jam, kalau bisa botolnya kemana-mana. Lu isi di tempat dekan, habis itu lu bawa kemana-mana, lu tinggal respect, kan sebenarnya bisa. Oke. Iya. Lebih ke karya seni. Karya seni ya, karya seni ya. Oke. Maksudnya tuh kenapa konotasinya orang-orang tuh ngerasa parfum jadi negatif cuma karena masalah performance doang. Padahal ada banyak hal lain yang bisa dinilai dari parfumnya sendiri kayak gitu. Nah, Oke. gimana tuh? Nah, gini, aku tahu sih posisi aku kayak gimana sebagai orang yang kayak kolektor. Mungkin dari awal kan niche designer gitu kan. Kalau aku berangkat dari sisi orang yang kayak harus nabung dulu ya. Kita semua nabung ya buat parfum ya. Oke. Tapi kalau aku kan nabung buat parfum, aku kerja keras segala macem. Kalau misalnya aku mau beli parfum yang mahal, aku pasti at least harapnya adalah awetnya. Karena mau gimana pun kayak oke, kita bahas ini perspektifku ya sebagai orang awam lah. Kalau misalnya aku beli parfum mahal itu kayak pasti kayak mau gimana pun ya aku pokoknya intinya wangi aja gitu loh. Jadi orang itu nggak akan yang kayak kamu wanginya blendingannya bagus, nggak kayak gitu juga sih, iya nggak sih? Kalau menurutku ya, Bentar. Tapi, Komik ini kan dia termasuk kolektor udah sekian lama lah ya. Iya. Nah, dari POV Komik gimana? Kalau aku sih lebih netral ya bro. Oke. Jadi semua tergantung konsumen aja gitu loh. Ya. Jadi balik lagi ke persoalan harga juga itu bisa jadi pertimbangan. Tetapi kalau lo memang on budget misalnya, ya lo jangan juga mengharapkan sesuatu yang blendingannya bagus atau memang SPL-nya bagus. Tapi ada juga nih beberapa yang kayak gua tuh udah ngeluarin uang untuk parfum yang hype gitu kan. Tapi Iya. kok kurang tahan lama, tapi kok blendingannya kasar, tapi kok Oke. aromanya ini itu. Nah, itu kan tergantung selera juga. Jadi kalau dari aku sendiri ya itu kita tuh ya bisa pinter-pinter melihat lah. Oke. Jadi kayak kalau misalnya lu lebih prefer untuk ke scent, lu bisa pelajari dulu olfactory dari nose lu sukanya yang kayak gimana gitu kan. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya lu lihat ini tuh gue suka yang fresh kayak citrus, kayak apa aldehydes gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga. Tapi kalau misalnya lu lebih suka dengan yang tahan lama, ya lu beli yang kayak citrus gitu yang mana bakal tahan lama juga kan. Oke. Gimana menurut kalian? Nah, tapi gini. Soalnya nih. Kita contoh gimana ya. nih? Contoh ya. Aku tuh kan punya banyak parfum citrus kan. Betul. Contohnya LV juga kan, Yes. gitu kan. Beli kayak misalnya Meteor gitu kan. LV Meteor kan bisa parfum fresh tapi tahan lama gitu kan. Harga 6,5 juta. Tapi kalau kayak gini misalnya, Afternoon Swim, aku coba gini kan. Berapa harga spray. ini BTW? Ini harga sekarang 6,5 juta. Yes. 6,5 juta kan. Kenapa aku nggak beli ini? No way. Dari semua LV yang aku nggak beli ini kenapa? Karena cuma bertahan di kulitku kayak cuma 30 menit sampai sejam udah hilang. 6,5 juta. Sampai 1 jam. Udah. Ketahanan on skin hilang. Itu pun dalam mall di PI. Oke. Dalam mall aku nggak outdoor segala macam Tapi- kok hilang gitu. Tapi nggak mungkin dong dengan 6 juta nggak ada daya tarik atau keunggulan tersendiri. Yes. Menurut lu gimana? Maksud gua ini kenapa harganya 6 juta? Sebenarnya yang bikin dia mahal tuh ambergris-nya. Oh, oke. Iya, ambergris-nya, betul. Itu salah satu notes-nya ya? Iya, dan ambergris itu kan sebenarnya bukan bahan baku yang bisa dicari di tempat umum atau di parfum lain pada nemuin kan. Jadi sebenarnya jujur, Jar, I agree with you bro, karena gue nggak terlalu suka juga sama Afternoon Swim. It's not one of my favorite LV. Oke. Tapi secara garis besar, kalau ngomongin citrus fragrance, gue nggak bisa ngomong kalau dia nggak top. Emang top banget gitu secara blending. Secara scent sih emang enak banget sih memang. Yes. Emang. Dan balik lagi kalau menurut gue sih lebih ke arah gini sih. Cara lu melihat
parfum tuh harus dilihat dari dua sisi yang berbeda. Karena kalau misalnya lu hanya ngejar SPL, banyak banget fixatif. Sebagai contoh, ada Hedion, ada Ambroxan, dan lain sebagainya. Yang kalau misalnya tidak cocok dengan oil utamanya, itu akan mengganggu harshness dan blendingannya ketika lu pakai parfumnya sendiri. Oke. Dan itu menurut gua sometimes yang hidung gua lumayan sensitif by the way, Yeah. itu kerasa gatel ataupun nggak enak ketika di sniff bro. Oke. Itu kerasa ya? Kerasa. Oke. Sekali. Ya. Nah, berarti emang komposisi parfumnya itu ngaruh berarti ya ke blendingan oilnya Betul, segala macam gitu. ingredients-nya dan lain-lain. Tapi berarti gitu. kalau misalnya ada kata-kata nih, parfum itu ada harga, ada rupa. Bener nggak? Bener nggak? Oke. Siapa mau jawab nih? Jerry dulu dah. Boleh. Nah, ini kan aku POV sebagai orang yang istilahnya aku nggak memposisikan diriku sebagai reviewer parfum lah ya gitu kan. Cuma kalau misalnya dari kacamataku, dari kacamata orang awam yang beli parfum adalah ada harga ada rupa, menurutku ya tergantung gitu. Maksudku adalah pasti, nah orang Indonesia ini kan pasti butuh yang tahan lama itu aja sih. Karena gimana ya? Karena nggak semua orang itu bisa appreciate wangi. Contoh kalau misalnya kayak oh aku beli parfum mahal untuk aku nikmati scentnya, aku nikmati transisinya, aku nikmati ininya. Nggak semua orang kayak gitu menurutku kan. Yang penting adalah wangi, yang penting tahan lama. Tapi ada benernya juga sih. Karena gini Iya aja, kan? karena Iya, gini aja. iya. Maksud gua kalau misalkan wangi itu kan enak atau enggak selera. Ya Selera, kan? iya itu selera. Tapi kalau tahan lama atau enggak tuh parameternya udah jelas gitu. Iya. Nah, misalnya ini tahan 8 jam. Ya 8 jam gitu. Orang Betul. akan menilai ya ini 8 jam. Iya. Tapi kalau misalkan Ed bilang kayak ini enak, belum tentu orang lain enak juga. Iya, itu Gitu. loh. Tapi itu yang bener- aku bener- maksud. bener juga, bener Itu juga. yang aku maksud gitu. Karena mau gimana pun kita beli parfum pun ya nggak tahu ya, kembali lagi aku orangnya fungsional banget sih. Kalau lama pun kayak mahal pun segala macam harus tetap at least tahan lama sewajarnya parfum itu gitulah. Masa kayak ya kita nggak ngomong ya, mestinya parfum kayak 200.000, 300.000 masa bisa lebih tahan lama dari parfum 6,5 juta LV kayak gitu-gitu loh. Aku nggak, ya itulah you know what my point Tahan gitu dulu, tahan kan. dulu. Tapi menurut gua itu bisa dipatahkan. Karena bener gak Ed, kalau misalnya harga itu nggak menentukan awet. Jadi kayak yang lebih mahal itu lebih awet? No, nggak kan? Enggak, sama sekali enggak. Nggak. Dan menurut gue gini loh, itu cara lu ngelihat point of view lu terhadap parfum sendiri. Lu pakai parfum untuk siapa bos? Lu pakai untuk diri lu sendiri atau lu pakai buat orang lain? Kalau lu pengen pakai buat orang lain, ya lu pakai aja parfum-parfum murah yang dar-der-dor. Dan sampai selamanya masyarakat Indonesia akan mikir bahwa parfum bagus sebenarnya parfum yang kenceng. Meanwhile ketika lu ngomongnya secara strukturnya dan secara kejelasannya, apa yang terjadi adalah orang-orang ini sudah lama terdoktrin dengan hal seperti itu. Itu yang makanya buat gue pribadi, parfum tuh nggak dipakai buat siapa-siapa loh. Lu beli parfum mahal, lu nabung, lu bilang, lu nabung dan lain sebagainya macamnya. Ya lu pakai buat diri lu sendiri. Tapi sorry nih, gue potong bro. Tapi lu harus perhatiin juga best time-nya. Ini yang orang Indonesia tuh selalu salah menempatkan Oke. untuk menggunakan parfum. Nah ini Oke, penting oke, nih, ini oke. penting nih. Penting sekali Penting, ini, ini bro. penting ini. Ya. Karena ketika lu menggunakan parfum seperti kata Ed, gue setuju Ya. pakai parfum itu ya sesuai dengan apa yang kita suka. Ya. Kita utamakan diri kita dulu. Betul. Oke, kita bisa selfish dalam hal parfum. Tanpa untuk kita juga memikirkan oh kita harus memberikan sesuatu untuk orang lain gitu. Iya, iya, iya. Tapi kita harus tahu tata kerama, bro. Kalau menurut gua ya. Oke. Kalau lu lagi berada di tempat umum, banyak orang berdesak-desakan, dan lu tahu aktivitas lu akan lewatin itu, Oke. saran dari gua pakailah yang sesuatu yang light. Oke? Light. Karena ya lu bisa enjoy, orang lain juga bisa enjoy. But ketika lu menggunakan sesuatu yang berat, lah gimana tuh? Iya. Menurut kalian gimana? Gue pernah sekali kena sih. Jadi waktu itu lagi di transportasi umum, tiba-tiba ada orang yang pakai parfum vanilla kenceng sekali nih. Yes. Itu jujur. No way. Saya mual sih. No way. Saya mual sih. Apalagi transportasi umum kayak gitu kan, yang berdesak-desakan gitu. Wah itu sih. Tapi anehnya gini, kadang misalkan udah di tempat keramaian, kita nge-sniff orang yang pakai parfum vanilla. Kita aja pusing. Cuma di benak gua orangnya pusing nggak ya yang make? Atau dia sendiri nggak nyadar ya? Itu biasanya orang itu udah kebal sih menurutku ya. Karena udah keseringan pakai kan. Iya, Dia betul. nggak ngerti mau pakai apa lagi gitu kan. Jadi kayak nggak tahu aja kalau dia tuh sekencang itu dengan kata wangi ya. Iya. Jadi hidungnya dia udah menormalize ya, Betul. udah menerima sehingga yang di hidung orang lain ini bikin pusing, tapi di dia malah enggak. Iya. Wah ini bumerang juga Iya, berarti ya. Itu kacau Bumerang. sih. Kita ngerasa kitanya wangi, tapi Iya. orang lain
Wah, pada jauh Iya. semua gitu kan. Itu bisa dijelaskan, bro. Jadi semakin sering lu menggunakan satu buah parfum, Oke. maka hidung lu akan terbiasa dengan hal tersebut. Oke. Itu istilahnya fatiku dalam dunia parfum, yaitu hidung kalian kehilangan aroma penciuman terhadap sebuah aroma. Misalnya lu tinggal di tempat yang mungkin depan rumah lu, sorry ya. Misalnya tempat rumah lu tuh ada kayak tong sampah gede. Karena lu sering lewat situ, lu udah terbiasa dengan aromanya. Lu kayak ya udah, gua udah nggak bisa nyium lagi dengan aromanya. Tapi ketika orang lain yang dari luar rumah lu masuk ke situ, nyium, wah, ini aromanya menyengat banget. Nah, begitu pun di parfum. Nah, makanya saran gua selalu gua bilang nih ke orang-orang nih yang suka tanya ke gua bilang lu butuh at least 3 sampai 4 parfum Oke. di dalam koleksi lu. Iya. Biar lu bisa rotasi-rotasiin parfum daily lu berapa gitu. 2 parfum untuk special occasion 2. It's okay menurut gua, udah bagus banget lah. Jangan cuman punya satu parfum, itu bahaya sih menurut gua ya guys. Oh, berarti artinya gini ya, Ko. Misalnya kita cuman terbiasa sama satu parfum. Kita nyium wanginya itu setiap hari gitu. Nah, kita menganggap bahwa di apa ya? Jelasinnya gimana ya? Misalnya kita mencium aroma tersebut, itu tuh lama-lama hidung kita udah mendeteksi itu tuh netral. Betul. Itu netral. Itu dia, betul. Menurut dia itu kondisi normal. Dia kondisi Oke, normal. oke. Dia Padahal- merasa dia tuh enjoy, dia nggak mengganggu orang lain, Iya. dia nggak ofensif, tetapi orang lain tuh udah mual dengan aromanya. Nah, itu dia. Betul. Oke. Ibaratnya gini nih, yang menurut kita make ini levelnya udah netral, hidung kita kebiasa, ternyata di hidung Jerry ini ekstra banget. Kenceng Iya. banget gitu. Iya, Betul. iya, iya. Oke. Relate sih, relate. Makanya kadang ada konten yang bilang kayak siang-siang pakai Mancera Red Tobacco. Nah, itu bahaya juga ya. Itu bahaya sih. Dia bro. udah Bahaya, nyaman, bahaya. orang Betul. lain aduh. Jujur itu kriminal banget. Iya, Itu kriminal ya. Itu kriminal parah kalau itu. Oke. Nah, tapi menyambung ya yang Ed bilang di awal tadi. Menurut kalian gimana? Karena ada orang-orang yang misalnya dia ngerasa beli parfum berharapnya kenceng gitu ya. Waktu dateng, iya blendingannya halus, aromanya enak. Tapi ternyata ketahanan di kulit cuma 3 jam, 4 jam. Terus kayak kasih rating di tokonya 0. Bintang 1 lah ya, paling kecil bintang 1. Oke. Bisa nol. Di toko-toko online gitu. Iya, itu dia. Oh, iya, oke. iya. Itu maksudnya aku pernah lihat sih kalau misalnya fenomena itu yang kayak di TikTok lah apa di mana segala macam kayak padahal itu kan dia kan cuman kayak toko parfum doang. Iya. Kan? Tapi komen SPL-nya malah ngerating jelek toko parfum itu nggak tahu apa-apa. Itu kan dia cuma Ya, di itu toko kurang parfum fair doang sih kan. sebenarnya ya. Benar. Iya, itu jujur kayak agak lucu sih. Soalnya kayak tapi ya nggak bisa disalahin juga. Maksudnya mereka mau bukan mau bela ya. Iya. Mereka tuh mau komen ke siapa juga bingung mungkin ya. Jadi ini agak gray area ya. Menurut Iya. menurut kalian gimana? Menurutku ya, maksudnya dengan podcast ini kan kita juga ngejelasin ke orang-orang bahwa setiap parfum tuh pasti punya karakter dan juga punya ketahanan yang berbeda-beda Yes, kan. betul. Jadi sehingga ketika orang-orang datang dan beli sebuah parfum tuh mereka nggak kayak punya harapan terlalu lebih terhadap parfumnya loh. Oke. Karena jujur, even kalian juga mungkin, even gue juga pernah beberapa kali itu ketika beli parfum tuh oke, ketika gue nonton reviewnya atau ketika gue berharap lebih sekali terhadap sebuah parfum dan ketika spray ternyata sampai sini aja. Jadi menurut gue yang bahaya itu adalah ekspektasi kita teman-teman. Jadi kayak gimana cara kita ngontrol ekspektasi kita terhadap parfum yang baru, karena balik lagi perfume is just perfume dan setiap parfum tuh punya warnanya sendiri, punya karakternya sendiri yang perlu kita apresiasi, perlu punya nilai seninya masing-masing, punya hidung di belakangnya masing-masing. Cuman gimana cara kita mengapresiasi hal tersebut adalah dengan cara kita tidak terlalu menaruh ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap parfum itu. Kalau itu menurut saya. Oke. Masuk Oke. akal sih. Jadi sebenarnya banyak peran di sana ya, Betul. Banyak peran mungkin. Tapi menurut Komik, apakah misalnya suatu toko nih ya yang menjual berbagai macam, misalnya aku adalah toko parfum nih, aku menjual barang-barang ini. Betul. Nah, itu apakah kewajiban aku untuk kasih tahu ke audiens bahwa yang ini SPL-nya ketahanannya cuma segini, yang ini aromanya kayak gini gitu. Kalau dari aku sendiri, zaman udah berubah. Oke. Kalau toko-toko dulu yang zaman aku start ngoleksin parfum Yeah. di something 2010, itu toko-toko nggak perlu begitu. Oke. Tapi untuk sekarang karena media parfum udah banyak, Iya. hampir semua platform parfum dibicarakan kan, itu perlu menurut aku. Untuk meminimalisir orang-orang yang edukasinya kurang gitu loh. Berarti harus kayak ngomong kayak deskripsi wanginya kayak gimana sama ketahanannya berarti. Iya, jadi harus bilang ke mereka yang mana ketahanan itu tergantung jumlah penyemprotan mungkin atau tergantung Oh iya sih. best time sikonnya, tergantung aktivitas kalian gitu-gitu.
Tergantung kulit kita hydrated atau enggak Iya, juga. betul. Betul. Kawin nggak dengan kulit kita dengan parfum? Iya, Kan dengan beda-beda gitu. Tiap aktivitas beda gitu. Ini menarik sih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ternyata punya toko atau jualan parfum, ternyata ada peran toko juga di sana ya. Yes. Nah ini bisa menangkis ini juga. Misalnya kalian punya audiens pembeli, itu kita bisa set expectation mereka, ya kan? Yes. Jadi kita kasih tahu misalnya ini wanginya light tapi enak banget nih. Contoh Blue de Chanel, ya kan? Yes. Itu harganya kalau buat kita sih Retail 27 jutaan. lumayan ya, lumayan mahal ya, lumayan, gitu. lumayan. Tapi ketahanan mungkin di kulit orang beda-beda. Ada yang dapatnya cuma 3 jam, 4 jam gitu kan. Toko kalau misalnya kasih tahu ke audiens, jadi audiens ada bayangan gitu. Yes. Betul. Nah, tapi kalau menurutku gini. Nah, menurutku ya, kalau misalnya soal kita ngomong sekali lagi ya, kembali ke Sen sama SPL ya. Kalau misalnya kayak buat toko gitu kan mereka juga nggak mungkin ngomong misalnya nih, contohnya. Kalau misalnya mereka mau jual parfumnya, kita katakanlah kayak parfum apa misalnya, Dior Homme Cologne gitu misalnya yang ini kan. Mereka jual nih, terus mereka ngomong kayak, buat harganya, ketahanan, mereka harus ngomong ketahanan 6 jam. Padahal kita tahu faktanya misalnya gitu ya, Yes. ya nggak tahan lama sebenarnya. Betul. Paham? Tapi kan nggak bisa kok toko kayak ngomong longevity 30 menit. Ya nggak akan dibeli nggak sih? Paham nggak maksudku? Paham, Iya paham, nggak sih? paham. Paham nggak maksudku? Maksudnya Iya. kayak, Iya. makanya ini Sen sama SPL-nya juga sesuatu yang kayak gini. Aku tahu kayak pandangannya kita sebagai orang fragrance kan, influencer kita akan ya kalau aku sih fungsional, tapi ada yang lebih orang-orang yang kayak lebih mementingkan sen, keindahan segala macam. Tapi kan kalau buat masyarakat Indonesia atau especially customer lah, mereka kan berharap soal SPL. Makanya aku sangat-sangat Betul. fungsional banget lah soal harganya, soal ya kita nggak ngomong harus berapa harga berapa parfum jutaan gitu, nggak harus ngomong kayak gitu. Cuman kayak parfum Indonesia juga kayak gitu kan. Tapi ya itu masalahnya adalah ya harus ini nggak mungkin kalau misalnya aku bilang kayak jual parfum kita nggak ngomong longevity-nya yang sebenarnya terjadi karena kayak ada ekspektasi kayak kalau misalnya kita ngomongnya 30 menit ya nggak akan dibeli. Buat apa aku Iya, beli betul, parfum betul. mahal-mahal 30 menit Nah, itu sih. menurut aku Jer, justru situasi yang lu bicarain ini untuk itulah podcast kita ini ada gitu loh. Oh iya. Menurut aku. Betul. Biar orang-orang tuh bisa teredukasi gitu loh. Maksud Iya. aku. Jadi parfum citrus itu, gue tuh selalu bilang ya ke orang-orang yang mana kalian jangan mengharapkan SPL di situ. Mereka menggunakan high quality ingredient, bahkan sampai ada tuh beberapa essential oil kayak bergamot dan lain-lain itu tuh mahal banget kualitasnya atau ingredientnya kan. Tapi memang dia tidak tahan lama karena dia dikhususkan untuk sesuatu yang membuat kita tuh ya enjoy sesaat dalam artian misalnya kalau kita tuh punya body heat activated aktivitas kita tuh lagi olahraga, lagi kegerahan. Nah dia tuh kawin banget dengan hal tersebut gitu loh. Dibanding kalau kita misalnya dingin-dinginan apa. Makanya di Eropa mereka tuh menciptakan parfum atau ada beberapa reviewer di luar tuh yang memeta-metakan gitu loh. Ya kayak ini parfum untuk summer, ini untuk winter. Yes. Summer untuk kalian gunakan kayak citrus-citrus, winter kalian gunakan kayak vanilla oud dan lain-lain. Nah itu karena kalau lu gunakan kayak winter untuk citrus ya pasti Ya udah pasti hilang. kelar itu. Iya sih. Nggak kecium Begitu. itu. Tapi rumusnya kalau di Indonesia parfum summer, parfum winter bisa diterapin mungkin parfum summer itu siang hari, Siang hari, betul. Parfum winter itu malam hari atau Ya. suhu dingin gitu ya. Iya. Oke. Nah, gue tadi kepikiran, misalnya orang itu bilang bahwa ini parfum ketahanannya lama banget atau ini parfum cepat hilang ya. Menurut kalian, misalnya ada suatu parfum yang bertahan 5 jam, itu termasuk lama nggak? Menurut gua sih On skin, di kulit. on skin 5 jam menurut gua is more than enough guys. More than enough. Baik lagi ada nggak parfum yang lebih lama dari 5 jam? Ada. Cuman baik lagi kalian pakai parfum buat ngapain sih? Keluar meeting atau aktivitas. Masa nggak ada waktu setelah 5 jam itu kalian pergi kamar mandi semprot parfum lagi? Masa nggak ada waktu sih untuk di-spray gitu loh maksudnya. Jadi menurutku 5 jam itu udah bagus sih. Menurut aku mau kepakai sekali. Ini mesti udah mau ngomong nih, udah pasti mau ngomong. Gimana Nah, Jer? Gimana Jer? Gini, ya Kata dia 5 jam pergi kamar mandi respray. aku paham. Nah, kan aku sebagai orang yang kayak awam lah, kita ngomong awam ya. Aku posisi bukan sebagai yang kayak expert banget lah di fragrance kan. Aku juga taunya karena aku juga berangkat dari yang aku bilang berangkat dari orang yang juga nabung apa segala macam gitu kan. Jadi ngerti lah perasaan mungkin teman-teman kayak apa namanya soal parfum itu. Jadi gini, respray itu kan tergantung botolnya kalau menurutku ya. Meskipun memang ada travel size-nya, kayak kita beli travel size, kayak harus mindahin segala macam. Cuma kan mungkin beberapa orang
kayak udah aku bawa aja gitu, mungkin botolnya apa segala macam. Makanya mereka mungkin ada beli yang botol kayak 50 mili apa 30 mili apa 100 mili. Cuman kayak nggak tahu ya, sebenarnya kalau aku pun orangnya kalau misalnya parfumnya nggak tahan lama ya aku bakal di-spray anyway gitu. Cuman sometimes tuh kayak ngapain ya aku di-spray, paham nggak sih? Kayak oke, Ribet. iya, kayak Ribet. iya ribet gitu loh. Kayak ngapain aku di-spray, aku pikir-pikir kayak aku beli parfum kayak gini-gini. Maksudnya tujuannya adalah memang kayak pas pergi-pergi ya kita nggak ngomong kayak harus SPL, kita ngomong deh kayak SPL harus kencengnya segala macam. Tapi kayak kalau buat respray kemana-mana kayak harus bawa botol atau kayak even kayak mau travel size pun ya pasti kayak even mindahin ke travel size aja ribet gitu loh, paham gak sih maksudku? You know what I mean? Kayak ini dari awam aja gitu sih, paham gak maksudku? Paham. Kayak Paham. respray itu adalah sesuatu yang kayak emang sekilas kayak nggak ribet, sekilas ya. Tapi kayak butuh ada effort. tinggal display aja. Tapi buat sebagai orang menurutku untuk kayak mindahin ke travel size-nya atau even kayak bawa botolnya, even 30, 50 mili, 100 mili itu kayak buat mereka ya ada ribetnya lah. Oke. Paham gak maksudku? Paham. Ya itu loh. Itu sih. Itu yang kayak aku kalau masih kalau ini. menurut lu 5 jam on skin termasuk lama nggak? Kalau buat parfum fresh termasuk lama. Kalau buat aku Termasuk ya. lama ya? 5 jam Iya. termasuk Sama. lama lah. Sama. Makanya Sama. aku ada ekspektasi selalu kayak kalau fresh tuh yang tahan lama itu adalah antara 4, 5, 6 jam tuh udah Oke. sudah bagus tahan banget lama lah lah ya, gitu. betul. Cuma kalau yang itu jujur ya. Oke. Maksudnya untuk harganya, nah itu makanya aku orangnya sangat fungsional banget. Kayaknya Aku ada dendam sama ini. Kayaknya ada dendam sama ini. Sama aku nggak tahu yang kayak Aqua di Parma nggak tahu, terus kayak Dior Home Cologne aku tahu 30 menit bisa hilang itu. Cuman ya itu kembali lagi ke fungsional. Ya, Nah, itu yang, sih. yang sekarang kayaknya lumayan apa ya? Jadi kontroversi, bukan kontroversi ya. Maksud gua kayak orang-orang tuh menganggap lama itu 8 jam ke atas gitu. Lama Nah, itu iya sih. bisa bertahan 12 jam Yes. kayak gitu. Padahal coba 5 jam kita bisa apa aja 5 jam? Lu kalau meeting sampai 5 jam nggak? Enggak nyampe. Ketemu orang. Nah. Paling 1,5 jam, 2 jam udah nggak tahu Iya mau kan? apa. Iya. Komai kalau hangout sampai 5 jam nggak? Enggak lah. Tergantung temen ya. Gua 30 menit udah balik gua. 30 menit udah balik. Kemarin kita seharian tapi Kita nonton film bioskop maksimal 2 jam. 2 jam, Iya betul. kan? Oke, itu kalau kita spray parfum yang misalnya kalian ngerasa 5 jam itu kurang kenceng, nyatanya bisa dapat 2 film, Iya, ya kan? Oh iya benar juga. Ya kan? benar Kita juga. hangout, mungkin kita ketemu sama orang ngobrol 5 jam. Kalau ngobrol 5 jam sih kayaknya Iya. terlalu lama gitu. Tapi ya menurutku ya sekali lagi kayak ini ya kembali lagi ya ke sebagai perwakilan, mungkin aku bisa jadi perwakilan orang awam yang Iya, betul. mau beli parfum segala macam. Kalau aku akan tetap kayak meskipun sen itu menurutku emang sih kita kalau misalnya beli parfum harus sesuai sama selera kita. Oke. Bukan bener kalau misalnya kata Komeng sama Koet menurutku bener. Jadi kalau misalnya kita beli parfum itu harus sesuai sama selera kita, jangan buat untuk please orang lain gitu lah istilahnya. Betul. Tapi sekali lagi kalau misalnya menurutku sekali lagi buat beli parfum kalau udah mahal atau enggak apalah gitu ya. Maksudnya kita katakanlah mahal lah. Kalau misalnya cuman ya ampun kayak cuma bertahan setengah jam, 1 jam, maksudku kayak ya ngapain gitu kan. Kalau misalnya kayak makanya orang-orang itu kayak misalnya beli parfum yang harga 200.000, 300.000 atau mungkin di bawah 100.000 pun gitu kayak ya itu sebenarnya ya tergantung parfumnya lagi. But anyway ya itu sih, itu yang kayak aku tetap fungsional banget. Kalau misalnya ada harga, at least tahan lamanya lah gitu. Kalau parfum yang murah-murah ya aku juga udah nggak ini sih. Maksudnya kayak parfum di bawah 100.000 mau berharap kayak gimana pun ya pasti kalau misalnya SPL-nya tahan lama pun ya misalnya parfum murah pasti ada kualitinya, ada harshnya, ada gitu-gitu lah. Itu pasti udah ya we know ya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya buat parfum mahal yang kayak cuma bertahan berapa menit itu tuh kayak mikir Ya, lagi. aku ngerti sih, Ngerti. paham Iya. perasaanmu Jer. Karena Makanya kayak uangnya itu loh, ya. kita itu membeli parfum tuh sebenarnya simple. Kita nggak usah bikin ribet deh guys. Oke. Jadi menurut gua tuh tes sampel terlebih dahulu. Oh. Ya itu Simple, solid. Kita guys. nyobain dulu ya. Yes. Kita nyobain Jadi dulu. lu beli parfum mahal kayak Jerry kan, ada kayak perasaan trust issue, takut gitu loh. Iya. Gua ngeluarin 3 juta cuman tahan 30 menit ampas kan. Aku tuh banyak blind buy juga kok soalnya. Begitu kan? Blind buy banget iya. Yes. Nah, ini bahaya blind buy ini. Bahaya Betul. blind buy. Makanya Iya. tes sampel terlebih dahulu.
beli filenya atau ke tokonya, ke store-nya, ke butiknya, bisa semprot di Setuju kulit sih. kan. Better kayak gitu sih, Begitu. buat ngetes langsung sih. Betul. Jadi daripada blind buy langsung Daripada sih. blind buy langsung. Dan Itu karena dia. scentnya belum tentu cocok juga sama kulitmu. Biar benar-benar. Iya sih. Betul. Jadi intinya beli vial dulu lah ya istilahnya. Yes. Kalau misalnya mau ngetes Toko wangi, store gitu. ketahanan biar Itu paling langsung safe blind sih. buy. Betul. Tapi nggak berlaku buat saya sih, saya langsung blind buy. Oh, dia mental hidup blind buy. Justru di situ letak asiknya. Tantangannya di situ sebenarnya, tantangannya di asiknya situ. tuh Coba misal Koleksi lu- gua tuh lu- hampir semua koleksi gua tuh blind buy juga. Blind Oke, oke. Gila, bro. Misalnya lu blind buy Gua- nih, POV jadi blind buy. Terus yang datang ini nih, blind buy 6 juta. Coba juta, aja. Oke. seret. Set. Enak nih. Oke. Keliling. Kok hilang? Nah, apa yang akan lu lakukan setelah itu? Ya, Aduh. jual. Oh, jual. Jual lah, jual. Karena pasti Jual. ada yang suka juga ya? Pasti ada yang suka, tapi kayak wah rugi banget nih aku. Pasti ada rasa ruginya itu loh, pasti kalau aku ya. Cuman ya nggak tahu lagi. Makanya ini POV-nya beda-beda karena kalau koed sama mungkin sama komek itu kan lebih ke sen, lebih Oke. ini. Tapi kalau aku sennya enak tapi FPL juga harus mengimbangi Nah, lah. coba, At least lu, mengimbangi lah, at least lah. Oke. Nggak perlu dador, tapi harus mengimbangi gitu loh. Kita coba denger Ed ya. Iya. Lu kan sukanya dari sisi wangi, kualitas iya. oil yang halus gitu ya. Tapi ketika datang wanginya nggak cocok sama yang lu harapkan. Biasa gue bete sih. Oh, Biasa gua bete. Karena gini loh, even though parfum-parfum yang lumayan mahal juga harganya, ada juga yang beberapa blendingannya kayak terkesan too simple atau terlalu males lah perfumernya kayak cuman majuin satu note, habis itu yang lain-lain kayak Meskipun itu cuma mahal begitu ada doang. juga berarti ya? Ada sekali. Jadi ada juga yang even dari parfum mahal, ternyata nge-copy dia ini parfum yang lebih murah itu juga Oke. ada. Coba kalau Komike. Kalau aku ngelihat Komike ini tipikal yang sekali datang ke toko mungkin ambil beberapa meskipun itu udah pernah di sniff semua atau belum kok? Belum. Ada yang belum juga? Ada yang belum juga. Ada yang belum juga? Jadi kan gua itu tipikal orang yang menonton review juga bro sebenarnya. Oke. Iya. Seorang reviewer menonton review Iya, juga. gua nonton We all dan do. gua Kita semua, semua kita juga semua bro. gitu. Kita semua gitu lah, Iya, saling oke. meracuni lah, Racunan, saling kan? meracuni. Iya. Iya. Jadi kayak ada yang dibicarain oleh A, B, gitu. Gua beli bro. Oke. Experience untuk kita buka dan nyium ya istilah kita cocok atau enggak urusan belakangan. Iya. Tapi jangan ditiru guys, oke? Iya. Oke, Jangan ditiru, Jangan nggak boleh ditiru. ditiru begitu. Itu Tapi tidak baik. paling enak tetap belilah parfum sesuai dengan budget kalian. Betul. Yes, Itu ya? balik lagi Oh sebegitu. iya. Kalau itu setuju sih, Dan budget satu sih. lagi sih paling pesan dari gue yang terakhir ya buat ini, jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap parfum. Betul. Itu menurutku akan lebih enak Iya lagi. untuk tidak akan lebih enak untuk kita bisa menerima parfumnya tanpa ekspektasi yang ketinggian. Ternyata dia melebihi ekspektasi kita, itu akan lebih seneng guys belanjanya. Ada juga. Jangan terlalu memberikan ekspektasi tinggi terhadap sebuah review. Iya, Oh, betul. iya. Termasuk kita berempat di akun kita Aha. masing-masing, menurut kita ya kita semua Yes. punya selera dan hidungnya beda-beda. Betul. Nah, Komik kan reviewer nih. Kita pengen tahu juga ya. Kalau Komik kan seorang reviewer, masih melihat review parfum juga ya. Betul. Nah, itu poin-poin apa yang Komik ambil? Gitu. Misalnya patokan Komik dalam menentukan oh ini wanginya gini, oh ini wanginya. Itu poin-poin apa yang diambil dari reviewer orang lain gitu. Aku pertama scentnya bro. Oke. Scentnya. Jadi aku tuh udah ada notes favorit aku. Oke. Ketika dia nge-spill itu udah pasti masuk centang tuh. Oke. Untuk wishlist gua gitu. Untuk yang lain-lain ya belakangan. Yang penting udah masuk dulu Oke. notes-nya. Nah, itu pasti Oh, udah iya. masuk Iya wishlist, sih. bro. Sama sih, Betul. sama sih. Tapi kalau reviewer yang kalian tonton itu misalnya excited karena enak, itu apakah sudah pasti enak juga kalian pakai? Ya belum tentu sih Nah, menurutku ya. Belum tentu. Di sana biasa aku ada filter. Aku akan Oh. ngecek dulu reviewernya tuh punya selera yang sama atau nggak sama aku kayak gitu. Oke. Tapi menurutku ya sekali lagi kembali lagi reviewer terbaik, reviewer terjujur itu adalah hidung sendiri. Hidung menurutku. sendiri. Setuju. betul. Hidung sendiri. Setuju. Meskipun kayak apa ya? Ya kita ngomong secara kalau beli parfum segala macam, sen SPL, ya with all that gitu ya, tetap kalau misalnya ya benar sih kalau misalnya harus beli vial atau decanter segala macam itu akan lebih wise gitu lah menurutku ya. Yes. Jadi nggak akan jangan blind buy kayak kita ini kan kita kan blind buy banget kan. Iya. Cuman mungkin buat orang-orang kan kayak ada yang nggak bisa langsung beli full bottle. Mending memang sih bener emang lebih baik better beli dekan dulu lah. Beli dekan dulu atau vial dan tentuin sendiri karena meskipun kayak orang-orang di aku tuh lihat reviewnya Komik dari dulu pun juga bisa kena apa blind buy fail Blind buy gitu loh. fail, Iya, fail. nggak koes segala aku macam. teracuni Oke. juga Iya. sama lu juga Iya. teracuni. Oke, tapi gini,
banyak yang bisa kita bahas lagi nih. Ini nggak cukup kalau misalkan satu episode doang menurut gua ya. Mau gua kasih bocoran nggak? Apa tuh? Di next episode kita bakal bahas tentang fenomena bocil parfum. Aduh, Wah. itu lagi, itu lagi. Wah. Ini seru banget sih, ini seru banget sih. Oke. Jadi minggu depan stay tune tetap di Fornos karena itu tuh bakal pecah banget. Siapa yang udah nggak sabar? Ya. Kalian nggak sabar nggak? Let's go. Let's Jujur go ya. gak sabar sih, ini Ayo kita banyak gas. sih yang dibahas sih. Bocil parfum seru sih, bocil parfum sih. So, langsung kita ajar ya. Ya. So guys, thank you so much for watching. Kita bakal ketemu lagi di next episode. And See you guys soon. ciao.